salah satu orang yang insya Allah dapat husnul khotimah itu adalah orang yang bisa menjaga wudhunya, dawam wudhunya. Jadi wudhu batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Kalau mau masuk di situ duduk deh. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam Jumat kali ini tanggal berapa ini Mas Pras? Sekarang tanggal 5. Tanggal 5 bulan Agustus tahun 2021, tempat masih di DPR terbuka, kita masih bisa aktivitas diskusi atau taklim. Kita awali dengan sama-sama membaca tawasul sekaligus juga mengirimkan suratul Fatihah fadilahnya kepada muallif hadzal kitab. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram wa ummati ajmain. Wa khususan ila ruhi sahibul hadzal kitab Sayyid bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani wa farallahu wa nafa'ana bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kali ini kita lanjutkan taklim kita. Di pertemuan malam Jumat yang lalu masih membahas tentang sunnah-sunnah ketika kita sedang berwudu. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya ibadah dalam ilmu fikih bukan hanya sebatas sah, tapi lebih dari itu ada pahala-pahala tambahan yang kalau kita mau telaten, mau mengambil pahala-pahala tambahan berupa kesunahan-kesunahan tadi, insya Allah menambah kualitas pahala ibadah wudhu kita. Memang walaupun cuma yang dikerjakan fardu-fardunya saja, ya, yang 6 itu dalam mazhab Syafi'i, niat, membasuh muka, cuci tangan sampai siku, basuh sebagian kecil kepala, kemudian mencuci kaki sampai mata kaki, itu sudah sah. Tapi kalau kita mau tambahan pahala lagi, kita juga laksanakan sunnah-sunnahnya. Kemarin diantaranya kita sudah tahu beberapa kesunahan wudhu itu ada membaca ta'awudz sebelumnya, membaca basmalah, kemudian bersiwak, kemudian mengulang 3 kali setiap anggota tubuh yang kita basuh, kemudian menggosok-gosoknya, itu kemarin sudah, ya. Kemudian hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pembacaan terjemah dari kitab Fathul Mu'innya. Di sini ada lanjutannya, wa wilaun bainal af'ali wudu is-salim. Sunnah terus-menerus membasuh atau mengusap anggota wudhu yang sehat bi ayyashra'a fi tathiri kulli udwin, dengan cara membasuh setiap anggota sebelum kering anggota sebelumnya. Kulli udwin qabla jafani ma qablahu. Maksudnya ialah sebelum kering anggota pertama, anggota kedua sudah dibasuh. Sebelum kering anggota kedua, anggota ketiga sudah dibasuh, dan seterusnya sampai selesai. Jadi kita tidak boleh nunggu kering dulu baru kita basuh ya anggota yang lain, misal dari wajah. Ya langsung aja, jangan nunggu kering baru ke tangan. Jadi kita langsungkan aja selama masih
basah. Itu sunnahnya. Ya. Jangan nunggu sampai kering. Tuh, ya. Ini yang dimaksud terjemah di sini. Kemudian wadzalika littibai, yang demikian itu karena ittiba itu mengikuti, mencontoh siapa? Tentunya kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan kita semua, panutan kita semua, tentu dalam ibadah terutama, ya. Tapi Imam Malik berbeda pendapat. Tadi kan menurut Imam Syafi'i sunnah hukumnya wudu itu selama masih basah kita lanjut ke anggota tubuh yang lainnya. Maksudnya kalaupun sudah kering masih sah gitu, tapi nggak dapat pahala sunnah. Tapi dalam mazhab Maliki wa khuruja min khilafi man aujahu wa yajibu lisalisin. Namun berbeda dengan pendapat Imam Malik yang mewajibkannya, wajib terus-menerus dilakukan, terutama bagi orang yang beser. Jadi buat Imam Maliki, wajib hukumnya wudu itu selama masih basah, harus masih basah anggota tubuh yang dibasuh, baru pindah ke anggota tubuh yang lainnya. Jadi kalau sudah kering, otomatis harus ulang dari awal. Itu dalam mazhab Maliki. Apalagi untuk orang-orang yang punya penyakit beser, Gula ya. jadi beser itu Diabetes. nggak berhenti pipis misalnya, nggak berhenti buang air kecil, jadi keluarnya dikit-dikit tuh, ya. Kan ada yang kayak gitu, Kayak jangan seperti itu. Nah, kalau bisa yang seperti itu mah pakainya pampers. Kan sekarang ada tuh pampers dewasa. Ada. Boleh tuh, lebih aman daripada nanti sholat berjamaah di masjid kemudian penyakitnya kambuh mengotori karpet masjid, dan nanti urusannya repot itu, ya. Jadi nanti bisa membatalkan jamaah yang lain. Maka kalau mau aman pakai pampers dewasa. Sekarang udah ada produknya, tinggal dipakai aja. Kita nggak endorse kan? Nggak usah sebutin mereknya. Ya, jadi itu sunnah ketika anggota wudunya masih basah. Kemudian yang berikutnya juga wa ta'ahudu akibin wa mungkin wa huwa tarful ain alladzi yalil anfa wala hazim. Disunahkan juga meneliti tumit dan ujung mata. Tumit itu apa? Enggak ya? Tukai, ini kaki sebagian sini tumit. Ya. Jadi meneliti di sini maksudnya jangan sampai terlewatkan. Kita gosok lah. Jangan sampai cuma kita ginikan saja. Kenapa? Karena biasanya di sini ada lipatan-lipatan. Ya. Apalagi mohon maaf yang kakinya banyak apa tuh kutu air, Pecah-pecah juga ya. pecah-pecah. Itu sebaiknya diteliti lagi. Maksud diteliti di sini bukan hanya dibanjur begitu saja, dibanjur ngasal, tapi benar-benar digosok. Supaya apa? Supaya benar air itu masuk ke kaki atau tumit yang pecah-pecah tadi gitu. Kemudian, nah ini juga nih penting nih, ujung mata. Ujung mata yaitu ujung mata yang dekat dengan hidung. Jadi sebelah sini. Kenapa? Karena biasanya kalau kita bangun tidur mau sholat subuh itu ada belek. Nah, belek itu kalau kering ngerak itu bisa menghalangi air ke dalam kulit. Maka afdalnya sebelum wudhu kita cuci muka dulu, hilangin. Apalagi kalau lagi sakit mata gitu ya, biasanya beleknya tuh double gitu ditimbang biasanya. Terus apalagi kalau kita habis memotoran jauh nggak pakai helm, itu biasanya debunya kan. Kalau kita tidur tuh pagi-pagi beleknya beda tuh, agak apa lengket, agak tebal gitu. Maka hati-hati ketika wudhu itu harus benar-benar kita bersihkan. Itu yang dimaksud dengan meneliti di sini, bukan berarti diamatin, enggak, ya, tapi diperhatikan supaya benar-benar hilang. Dengan apa? Tentu dengan menggunakan dua telunjuk kita, jangan telunjuk orang, minjem
Raut mata sendiri. Digaplok sama orangnya. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Nah, dalilnya di sini sabda Rasulullah SAW, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah bagi orang yang tidak mencuci tumitnya karena akan dibakar dalam neraka. Wah, ini kutipan dari kitab I'anatul Talibin. Dikutip di kitab I'anatul Talibin. Nah, sunnah membersihkan tumit dan ujung mata bila tidak terdapat kotoran yang melekat hingga menghalangi air masuk ke tempatnya. Kalau ada kotoran yang melekat, hukumnya malah jadi wajib. Tadi tumit, kalau nggak ada kotoran, hukumnya sunnah. Kita gosok-gosok, kita lebih cermat lagi. Tapi kalau ada kotoran, misalkan habis ngecat lah, atau habis ngolahin ikan takut sisiknya itu nempel lah, itu malah hukumnya wajib kita hati-hati di situ supaya tidak ada satu benda yang menghalangi air ke kulit kita itu. Nah, itu ya, jadi sunnah tuh. Kemudian wala yusannu waslu batinil ain, tidak disunahkan membasuh mata bagian dalam. Wah, kalau mata bagian dalamnya nggak usah. Ini mentang-mentang pengen outdoor, nggak mata diucek-ucek dalamnya, nggak mesti. Ya, yang penting ujung matanya saja itu. Atau kalau kita wudhu kan biasanya merem tuh, ya kulit kelopak matanya. Kalau bola matanya dalamnya nggak usah, karena itu termasuknya anggota dalam tubuh, organ dalam. Ya. Wala yusannu ghuslu batinil ain, tidak disunahkan membasuh mata bagian dalam. Bal qala ba'duhum yukrahu lid-darari, bahkan menurut sebagian ulama hukumnya makruh sebab menimbulkan madarat, menimbulkan bahaya. Tidak disunahkan, bahkan sebagian ulama memakruhkannya. Iyalah, lagian perih juga. Wa innama yubsalu, sesungguhnya bagian dalam mata itu iza yatanajjasa lighadin, sesungguhnya bagian dalam mata yang bernajis harus dibasuh sebab hukumnya najis itu berat. Sebab hukumnya najis itu berat. Tapi kalau mohon maaf dalam matanya misalkan kelilipan kotoran cicak atau apa, itu harus dibersihin dulu. Ya. Kalau pakai softline gimana, Pak? Copot lah softline. Artinya kalau memang sebelum pakai softline itu bersih, nggak jadi masalah. Tapi sebelum pakai softline itu misalkan ada kotorannya, atau tadi ada belek atau segala macam, sebaiknya dibersihkan dulu baru pakai softline. Kalau softline kan memang dia tempatnya di dalam bawah mata ya, Iya. Di pas yang hitam itu. Iya. Nah itu kan bukan termasuk anggota wudhu. Nah, jadi masalah sebenarnya. Tapi kalau ya kadang kan nggak tahu bahannya ya, halal atau enggak gitu. Nah Itu gimana coba? itu balik lagi, kita harus lebih teliti beli softline-nya, bahannya dari apa. Kalau memang mengandung sesuatu yang diharamkan, misalkan ada unsur babinya, otomatis itu balik lagi ke hukum halal haram produk tersebut gitu. Ya, emang ada ya softline yang dari Ya, Ya nggak tahu. ya kita kan nggak tahu. Maksudnya seandainya ya, Iya. itu berarti dari bahan non halal, berarti nggak sah juga ya salahnya. iya. Maka tapi kita beli softline kan Misalkan biasanya. kayak temen saya Pak Ustadz kan, Iya. kayak taring babi, ya kan, kalung kan biasa ada tuh yang kayak gitu. Nah, saat sholat kan dia lupa kali kan, kalau itu benar-benar taring babi gitu. Dia udah lama wudhu, dia masih nempel ada yang ini, masih ibarat Kalau yang mandi haram. ini koleksi tuh gitu. Wah, itu harus dicuci pakai debu tuh. Masih ada ya zaman sekarang? Masih Pak Ustadz Masih ada beberapa. Ya tetap ketika mau wudhu dibuka gitu kan. Kalau memang dia sayang gitu kan, tapi kan balik lagi orang pakai itu tujuannya buat apa. Kalau dalam Islam kan benda-benda seperti itu ya hanya aksesoris, tapi aksesoris pun baiknya menghindari yang berasal dari
yang haram-haram seperti itu. Kan masih banyak tulang-tulang lain yang dihalalkan. Ya. Dengan daripada taring gajah, taring babi kecil, mending itu gajah kalian. Gading. Gajah. Sangkolin. Mas Ari mah beda nih, pakai koteka katanya. Udah pernah nyobain belum koteka? Kali-kali nyobain. Bikin dari bambu. Tapi buka gatel ya. Hapus. Makruh ya, sebagian ulama menghukumnya makruh sampai kita mencuci atau membersihkan bagian mata ketika wudhu. Lapar kucingnya ini. Kasih makan. Emping yang gurih. Nggak doyan ya. Nah, kemudian di sini dilanjutkan lagi. Wastiqbalul kiblati fi kulli wudu'ihi, dan disunahkan juga dalam setiap wudu itu menghadap ke arah kiblat. Itu tuh ini tuh telur kali. Jadi sunnah wudu yang berikutnya adalah menghadap ke arah kiblat ketika kita sedang berwudu. Kalau nggak ada kerannya kebetulan membelakangi kiblat, gimana? Kayak di masjid kita kan tempat wudunya membelakangi malah ya. Tetap sah, tapi tidak dapat pahala sunnah. Tuh ya, wudunya tetap sah. Kemudian sunnah wudu juga watarkut takallum, yaitu meninggalkan atau menghindari berbicara. Jadi ketika berwudu kita juga disunahkan untuk tidak berbicara. Apa Mas Adil? Kecoanya udah mulai ini. Jadi sunnah yang berikutnya ada iklan dulu tuh, masuk ke dalam kayaknya pelok, bahaya ini. Terbang lagi, aduh. Menghindari atau tidak boleh berbicara. Tapi kalau zikir gimana? Doa anggota wudu, kata Mas Hairul kemarin ada doanya setiap membasuh anggota wudu, betul. Kalau itu di sini watar kotaklam fi asna'i wudu'ihi bila hajatin bigoiri zikrin, kecuali zikir. Zikir itu maksudnya kayak doa wudu ya, doa membasuh tangan, membasuh wajah, itu boleh karena itu tujuannya adalah zikir mengingat Allah. Tapi kalau ngomong-ngomong yang lainnya, apalagi wudu sambil gibahin orang, itu makruh ya, ditinggalkan. Bahkan kalau kita lagi wudu terus dipanggil sama orang pun sebaiknya tahan dulu jawabnya, kecuali yang manggil orang tua, kita harus jawabin. Kalau yang manggil guru gimana Pak? Kalau guru juga sama ya. Nah, guru itu orang tua apa dalam hal ilmu, karena ayah atau orang tua itu kan dibagi-bagi, ada orang tua biologis, ada orang tua bil ilmu. Kemudian yang kedua, kalau ngasih salam gimana? Wala yukrahu salamun alaih wala minhu wala radduhu, tidak makruh memberi salam kepada orang yang sedang wudu, demikian pula menjawabnya. Kalau wudu, kita lagi wudu nih di rumah, ada yang ngasih salam dari luar, assalamualaikum, kita jawab nggak apa-apa ya, waalaikumsalam. Cuman ketika di kamar mandi wudunya, hati-hati tuh doa-doa ataupun bismillah segala macam ya. Nah, dan ada keterangan lain juga kenapa tidak disunahkan menyeka air wudu atau air mandi junub itu, karena setiap tetes yang
menetes dari air wudhu itu, di situ juga dosa-dosa kita berguguran. Tentunya dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa besar tetap harus ditobatin secara nasuhah, secara total, secara istiqomah, ya. Tapi kalau dosa-dosa kecil, misal Mas Ariel di pabrik nggak sengaja melihat karyawati, ya, yang gitu kan, tiap hari itu insya Allah kalau wudhunya khusyuk, wudhunya lillahi ta'ala, gugur. Tapi tetap yang nggak sengaja ya. Iya. Kalau yang sengaja, beda lagi tuh. Iya, kalau nggak sengaja terus susah ya dibilang kita pengen lihat di depan mata karena begitu kan tiap hari begitu. Maka Itu gimana? sunnah juga menundukkan pandangan. Lupa aja. Kalau perempuan menutup aurat, anjurannya, kalau laki-laki menundukkan pandangan. Tapi kadang-kadang laki-laki kalau nggak dilihat Kiri kanan. sayang ya. Nah, itu kan itu saya wajib bisikannya. Kiri kanan itu kadang-kadang aduh. Makanya nunduk di bawah ada nggak sih? Di bawah kalau sakit bolong. Kalau jatuh kadang-kadang bok. Aduh, kena. Iya, Astagfirullah, langsung aja istighfar. Tapi jangan tahan langsung. Ini istighfar terus aja. Kalau bawa mimpi lagi itu ketahuan. Tuh akurnya tuh. Tuh lakunya tuh. Kacau. Ya, beberapa tahun di pabrik kayak gitu. Aduh, hati-hati Mas Ariel. Dosa kecil kalau dilakukan setiap hari lama-lama Gunung. juga itu. Bahaya. Ya, makanya kita istighfarin, kita basuhin pakai air wudhu, insya Allah dosa-dosa yang nggak sengaja tersebut bisa dihapuskan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sunahan yang berikutnya adalah wasyahadatan aqbahu ayat wudhu bihaistu la yatulu fasilun anhu urfan fayaqulu mustaqbilan lil qiblati rafi'an yadayhi wa basarihi ila sama walau a'ma. Sunnah yang berikutnya adalah membaca 2 kalimat syahadat sesudah wudhu. Makanya doa habis wudhu itu gimana Mas Ariel? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu disunahkan kita membaca 2 kalimat syahadat. Walaupun nggak apa doa itu ya baca aja syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup. Tapi ulama kita kreatif, ditambahin dengan doa supaya kita tetap dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena salah satu orang yang insya Allah dapat husnul khotimah itu adalah orang yang bisa menjaga wudunya, dawam wudunya. Jadi batal wudu lagi. Bahkan sebelum melakukan hal-hal yang disunahkan itu kita sebaiknya wudu dulu, termasuk sebelum tidur, sebelum hubungan sama istri itu wudu dulu. Itu kan batal sentuhan. Nah jadi masalah. Yang penting kita sebelumnya sudah dalam keadaan suci. Nah itu juga insya Allah usaha kita supaya dapat anak yang soleh. Ya. Belum apalagi kita kasih tahu juga mungkin istrinya masih nyusuin. Ketika nyusuin juga sunahnya sambil punya wudu. Ya. Jadi insya Allah orang-orang yang dawam wudunya itu kan meninggalnya berarti dalam kondisi wudu. Insya Allah husnul khotimah. Tuh, ya. Terus yang kedua juga yang kemungkinan besar dapat husnul khotimah di akhir hidupnya adalah orang yang menunggu sholat setelah sholat. Misal nih habis jamaah sholat maghrib, itu sunnahnya, afdalnya jangan pulang dulu ke rumah, nunggu sholat isya Sekalian. silakan di situ mau sholat sunnah, mau tadarus, mau zikir, ya asal jangan gosipin orang di masjid. Ini kadang sholat kaprah, ya nunggunya bagus, tapi kegiatan nunggunya itu dipakai untuk hal yang jelek, ya itu. Jadi nunggu sholat, setelah sholat itu juga berpotensi besar mendapatkan keutamaan husnul khotimah, ya. Tapi itu memang susah itu. Setelah maghrib itu bawahnya pengen pulang aja tuh.
Emang ya gitulah ibadah. Godaannya luar biasa. Lapor biasa perut Mas. Atau kalau lagi senggang di rumah habis sholat subuh, yang dulu pulang gitu kan, nunggu terbit matahari langsung sambung dengan sholat duha. Itu utamanya kayak gitu. Oke, lanjut. Jadi sunnah tadi membaca syahadat setelah selesai berwudu. Selama waktu memungkinkan menurut adat kira-kira sesaat setelah selesai wudu, lalu bacalah sambil menghadap kiblat seraya mengangkat kedua tangan dan mata melihat ke atas. Kendati bagi orang yang mohon maaf tunanetra atau buta. Jadi saya kira kayak kita doa aja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya. Nah, ini ada nih doanya di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sampai situ sebenarnya ya. 5 ro'a Muslim sebagaimana riwayat dari Imam Muslim. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tawaddo'a faqala. Nah, ini hadisnya nih. Man tawaddo'a faqala. Barang siapa yang berwudu hendaklah dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Tadi itu ila akhirih. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabul jannah. Ini lanjutan hadisnya nih. Barang siapa yang berwudu lalu membaca tadi syahadat sampai selesai tadi dan seterusnya, maka dibukakanlah semua pintu surga dengan lapang baginya. Masya Allah. Ya, sama niyata yang semuanya 88-nya. Ia diperbolehkan masuk dari pintu yang mana saja. Yadkhulu min ayyiha sya'an. Nah, itu tambahan dari Imam Tirmidzi dalam hadisnya. Nah, ada tambahannya nih. Imam Tirmidzi menambahkan, ternyata redaksi doa yang berikutnya itu ditambahkan oleh Imam Tirmidzi dengan redaksi Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Yang artinya, ya Allah jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertobat, serta jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang mensucikan diri. Kan ada hadisnya itu, Allah itu suci dan menyukai yang suci-suci. Ini juga imam yang lain membenarkan riwayat tersebut. Wara al-Hakimu, Imam Al-Hakim meriwayatkan wasahahahu serta membenarkannya yang tadi yang setelah wudu baca syahadat itu ya. Man tawadda'a summa qala subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba fi rikin summa tubi'a bi taba falam yuksar ila yaumil qiyamah. Dan siapa yang berwudu lalu membaca tadi tuh ini ada tambahannya nih. Subhanakallahumma wa bihamdika, ya, Maha suci Allah dan segala puji hanya untuk Allah, tidak Tuhan selain Allah yang wajib disembah melainkan Engkau, aku mohon ampun kepadamu. Maka ia ditulis pada sehelai kertas putih lalu dicap dengan cetakan serta tidak akan berubah dan hilang sampai hari kiamat, yakni tidak akan tembus oleh satu dosa yang dapat membatalkan amalnya. Bagaimana dalam hadis sahih, sehingga ia akan melihat pahala yang agung itu. Kemudian membaca salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu membaca surat Inna anzalnahu sebanyak 3 kali dengan menghadap kiblat, tetapi tidak mengangkat tangan. Jadi untuk Imam Hakim ada tambahannya lagi, membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadr dan seterusnya sampai 3 kali. Ya, jadi kita tinggal pilih aja mau pakai yang mana gitu. Kalau di kita kaprahnya yang tadi, yang pertama itu ya. Iya. Itu yang disebut dengan doa setelah wudu. Udah setelah wudu itu yang lebih familiar dan lebih populer di kita. Nah, disunahkan juga wa amma du'aul a'dha'i masyhuru fala aslalahu, membaca doa yang masyhur pada setiap anggota wudu. Kemarin ditanyain. Ya,
fala asalalahu, tidak ada dasarnya yang sah. Oleh karena itu saya tidak membahasnya serta mengikuti pendapat mazhab Imam Nawawi. Menurut suatu pendapat, ketika membasuh anggota wudu itu disunahkan membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh berdasarkan hadis Mustaghfiri, dan beliau mengatakan riwayatnya baik dan jarang. Nah, sunnah yang berikutnya unik nih, mungkin nggak pernah kita lakuin. Wasyurbuhu min fadli wudu'ihi. Disunahkan yang berikutnya adalah meminum air sisa wudu. Maksudnya bukan air kita wudu di kolam nih, sisanya banyak, terus kita seruput semuanya, enggak. Maksudnya kita basuh kumur-kumur, pasti ada sisanya kan di mulut kita, itu kita telan nggak jadi makan. Itu justru di sini disunahkan. Bukan yang tumpahannya, Pak, ya. Bukan yang tumpah. Ya. Kenapa? Inna fihi shifaun. Ya. Pertama, berdasarkan hadis, sesungguhnya sisa wudu itu mengandung obat untuk segala penyakit. Pantas kalau di pesantren itu, ya, santri itu habis makan minumnya air kulah wudu, Iya. tapi nggak ada sakit perut. Walaupun menurut medis itu bakteri semua di situ, orang kumur-kumur sembuh ke situ, ya. Tapi alhamdulillah tuh nggak ada sakit perut. Mungkin ini pengamalan dari hadis ini, ya. Justru di situ banyak mengandung obat. Tapi balik lagi, kalau di kita kan medis kayaknya lebih dominan, ya, dipercayai oleh masyarakat. Tapi apa salahnya kita jadi kalau ada sisa air wudhu, misalkan dari sini ke mulut gitu kan, kita minum, begini masalah. Asal jangan pada saat sholat. Kalau pada saat sholat, ya sholatnya batal, wudhunya nggak batal, sholatnya batal. Nah, kemudian ini juga yang jarang kita tahu nih. Wa yusannu rasyu izarihi bihi in tawahama husul muqaddarin lahu kama stadharahu syekhuna wa alaihi yuhmalu rasyuhu sallallahu alaihi wasallam li izarihi bihi. Sunnah juga memercikan air pada kain sarung atau kain baju bila diduga ada kotoran yang melekat padanya seperti yang dijelaskan oleh guru kami, karena itulah mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan air pada kainnya. Jadi beres wudhu, kita sanksi nih, kain kita nih ada kena percikan apa gitu, kita percikan air balik, ya. Mungkin sampai sini. Wa raqatani ba'dal wudu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.